Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Ikam Syahputra. Nah, pada hari ini saya tidak hanya sendiri saja, tapi ditemani oleh teman-teman saya yang biasa pada hari ini dan hari ini sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, saya pengen tanya nih, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada puasa semua kan? Alhamdulillah. Nah, biar penonton pada tahu nih siapa saja yang jadi narasumber kita pada hari ini, saya pengen teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu lah. Mungkin bisa di Indonesia. Halo, saya Emi. Halo, saya Puni. Halo, saya Rani. Dan saya Jessica Zarin. Nah, baik, pada hari ini kami akan membahas tentang pernikahan ini dengan tema efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan upaya mencegah pernikahan ini. FYI, mungkin teman-teman pada mau tahu atau kepo sebenarnya apa sih pernikahan itu? Jadi pernikahan itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki perempuan yang belum mencapai batas usia legal. Nah, saya yang tanya nih dengan satu narasumber kita ya, Rizky. Sebenarnya batas usia minimum menikah bagi pria dan wanita itu apa? Baik, jadi begini kan, untuk usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan itu sama. Ini 19 tahun. Karena hari ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang terdapat dalam satu ayat 1, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Berarti harus sama-sama 19 tahun. Ya. Nah, baik, seperti ini. Misalnya saya ingin menikah nih, tetapi usia saya masih belum mencapai 19 tahun. Itu apakah boleh nikah atau enggak? Begini bahkan semuanya dan teman-teman di rumah kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 2 yang di dalamnya itu berbunyi di dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi yang dijelaskan oleh saudara Azmi, bahwasanya orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ini bisa datang ke pengadilan untuk minta dispensasi untuk menikahkan anak yang sendiri ini. Bisa dengan alasan-alasan yang mendesak, bahkan dengan bukti-bukti yang kuat gitu, untuk anak yang sendiri tadi bisa menikah secara negara sah. Izin saudara nih, tadi kan ada tulisan tentang alasan-alasan atau bukti. Nah, di sini saya ingin bertanya, alasan-alasan itu seperti apa? Begini saudara Mulyani, kan saya mengatakan bahwa ada alasan-alasan yang kuat ya. Jadi kan contohnya alasannya itu seperti hamil luar nikah, atau bisa juga disebut dengan bahasa halusnya kecelakaan gitu. Kan banyak yang kita temui sekarang anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang masih umurnya masih belia gitu hamil gitu. Menarik apa yang dikatakan tadi. Saya melihat bahwasanya pernikahan ini terjadi karena hamil belum menikah. Jadi apakah orang yang tidak melakukan perbuatan ini masih bisa menikah? Gitu? Boleh menikah? Gitu? Begini kan bisa kan faktornya tidak cuma hanya karena kecelakaan kan, bisa jadi juga karena ekonomi. Kan karena ekonomi anak-anak kita banyak tak sekolah, bahkan mau sekolah udah tidak ada. Tapi memang kebanyakannya karena hamil dulu ya, kebanyakan dari pergaulan bebas. Baik, tadi kan sudah disebut alasan-alasannya. Terus bagaimana sih cara pengajuan dispensasi nikah itu sendiri? Baik, yang pertama, permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada pengadilan negeri berwenang. Yang kedua, panitera akan melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Kemudian yang ketiga, jika dalam permohonan dispensasi perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi perkawinan tersebut kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut. Selanjutnya yang keempat, dalam hal permohonan jika sudah memenuhi syarat, maka permohonan dispensasi perkawinan tersebut didaftarkan ke register setelah membayar pajak biaya perkara. Kemudian terakhir, pemohon yang tidak mampu
bisa mengajukan dispensasi perkawinan secara cuma-cuma atau kode. Berarti yang tidak baik ini hanya orang yang tidak mampu saja. Ya. Selebihnya, ya. Baik. Terus saya bertanya kan, tadi kan disebutkan alasan-alasannya. Terus apa sih faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini itu sendiri? Setahu saya ada beberapa faktor yang munculnya. Yang pertama, pola pikir masyarakat dari setiap daerah yang berbeda-beda, bagi masalah kultural yang menyebabkan anak-anak bisa dinikah di usia anak, seperti istilah perawan tua. Apakah saudara-saudara di sini tahu istilah perawan tua? Nah, terkadang karena istilah itu juga tekanan kultural itu yang menyebabkan masih banyak pernikahan dini di Indonesia. Selanjutnya disebabkan faktor ekonomi. Masih banyak juga tuh karena masalah ekonomi. Anak-anak banyak juga nikah karena ya supaya melunasi tawarannya gitu. Terus bisa jadi si cewek ini hamil duluan nikah. Terus tadi kan disebutkan faktor-faktornya. Jadi kalau menurut teman-teman nih, bagaimana strateginya supaya dalam mencegah pernikahan dini itu sendiri? Begini depan, strateginya seperti pendidikan seksual, pemberdayaan ekonomi, lalu akses pendidikan itu tentang pemberdayaan masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini. Jadi di sini diharapkan strategi ini bisa menerapkan atau mengurangi pernikahan dini. Terus nih, tadi kan disebutkan strateginya. Ada nggak program pemerintah dalam upaya menangani pernikahan dini itu sendiri? Begini teman, program itu ada, cuman saya sisipkan beberapa. Yang pertama itu ada program pembinaan keluarga sakinah. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dengan memberikan pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk keluarga baru. Terus yang kedua ada yang namanya program pendidikan seksual komprehensif, yakni pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkuat pendidikan seksual. Terus yang ketiga ada yang namanya program kampanye publik, yakni pemerintah melakukan kampanye publik melalui berbagai media massa dan platform online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat itu ada yang namanya program penegakan undang-undang, yakni program ini pemerintah juga bertindak untuk menegakkan undang-undang yang mengatur pernikahan termasuk penetapan pada batas usia anak. Izin mengirimkan undang-undang presiden seperti yang saudari kami katakan tadi, kan ada beberapa program pemerintah mengenai pernikahan dini dan apakah sudah efektif program-program tersebut? Jadi saudara Azmi, efektif atau tidaknya itu saya kurang tahu lebih jelas. Tadi saya menemukan di website, salah satu website, boleh saya buka? Boleh. Begini, tadi kan saya menemukan di website Antara, yakni menilik data perkawinan anak di Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Sursenas, bisa disebut juga dengan BPS. Tercatat angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi, mencapai 1,2 juta kasus. Besar gitu kan? Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21% dari total jumlah anak. Nah, dalam artian sekitaran 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah saat usianya masih belia. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki yang 1 dari 100 laki-laki berumur 20 sampai 24 tahun menikah saat usia anak. Nah, di sini pemerintah juga menargetkan angka perkawinan anak turun hingga 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Nah, di sini ada juga salah satu anggota Kemenak mengatakan bahwasannya, yakni Bapak Agus Suryo Suripto mengatakan bahwasannya kami targetkan bahwa angka kawin anak turun hingga 8,74% pada 2024 dan 6,94% pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, selanjutnya Kemenak memiliki program bimbingan remaja usia sekolah, bisa disebut dengan BRUS, untuk memberi pemahaman pendidikan keluarga bagi kalangan remaja. Nah, di sini juga ada program BRUS ini merupakan tindakan kecil, namun kami harapkan akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa.
tingkat kecil untuk dampak yang besar, kontribusi penting bagi kemajuan Indonesia. Perkawinan juga dapat menyebabkan tankers atau stunting. Apa dalam stunting? Bisa juga dengan putus sekolah atau kekerasan dalam rumah tangga. Surya berharap juga program PRWS juga dapat memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya menunda usia pernikahan dan untuk menjaga kesehatan reproduksi. PRWS juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu menurut yang saya dapatkan. Oke, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman semua yang menonton video ini, kan sudah tahu nih apa sih pernikahan ini itu, apa saja alasan-alasan yang mendukung pernikahan ini, apa saja faktor terjadinya pernikahan ini, terus bagaimana pengajuannya, terus bagaimana strategi dan program pemerintah supaya dengan program pemerintah ini diharapkan angka persentase pernikahan ini dianggap menurun ya, seperti targetnya di 2030 dengan 6% bermasalah. Oke, seperti itu. Iya kan? Iya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, subscribe, and share.